Halo Sobat BNB, ketemu lagi di podcast BNB Bisik, bincang asik seputar ilmu kesehatan bersama aku, Dwi Yunita. Oke, dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, dengan bangga BNB Prokoto mempersembahkan sebuah podcast terkait kanker, di mana pada tahun ini mengusung tema Uniting Our Voice and Taking Action. Well, untuk podcast kali ini aku ditemani oleh seorang kakak yang luar biasa dari kesehatan, yaitu Kalisa. Halo Kalisa. Halo. Cantik ya Kalisa ya. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Cuma masih agak ngantuk karena tadi malam habis jaga IGD. Aduh, capek banget ya Kak pasti ya. Lumayan. Oke, sebelum memulai mungkin aku minta tolong Kakak buat perkenalan dulu Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Lisa Nurfa Izzah Rosyadi, biasa dipanggil Lisa. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa koas di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Oke teman-teman, jadi Kalisa ini merupakan seorang lulusan dari Prodi Pendidikan Sarjana Dokter dari Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2021 dan sekarang sedang koas ya Kak. Kalau boleh tahu koasnya di mana ya Kak? Kalau koasnya saat ini di RSUD Margono. Oke, langsung aja ya Kak kita bahas terkait kanker gitu ya Kak. Karena hari ini peringatan Hari Kanker Sedunia, jadi kita akan membahas tentang kanker gitu Kak. Oke, pengertian kanker itu apa ya Kak kalau boleh tahu? Mungkin sebelumnya disclaimer dulu kali ya. Jadi teman-teman di sini aku bukan seorang ahli kanker karena kanker itu sendiri adalah ilmu yang sulit. Ada nih dokter khusus spesialis kanker yang sekolahnya itu butuh bertahun-tahun mempelajari ilmu yang sangat kompleks. Jadi mungkin di sini kita lebih ke sharing aja berdasarkan ilmu basic tentang kanker yang aku tahu gitu kali ya. Oke Kak. Oke, tadi pertanyaan tentang Kanker itu apa? Kanker itu apa? Oke, jadi kalau kanker itu dia masuk ke dalam bidang onkologi atau ilmu tentang kanker, atau ilmu tentang tumor. Oke. Nah, jadi tumor itu dibagi menjadi dua. Ada tumor yang ganas atau maligna dan juga ada tumor yang jinak atau benign. Gitu. Jadi setiap ada benjolan dalam tubuh gitu yang itu belum tentu ganas atau kanker gitu. Bisa aja jinak. Namun perlu diingat juga kalau misalkan hal yang jinak itu bisa berprogresi menjadi kanker. Nah, terus tadi nih terkait apa itu kanker. Kanker itu adalah pertumbuhan ganas dari sel. Jadi apa itu ganas? Yaitu ketika pertumbuhan sel abnormal ini dapat menginvasi atau merusak jaringan di sekitarnya dan juga dapat bermetastasis atau menyebar ke jaringan di sekitarnya ataupun organ yang jauh gitu. Nah, mungkin gampangannya tuh gini, kalau misalkan tubuh yang normal itu selnya dia akan membelah atau tumbuh ketika sel itu mati atau ada sel yang rusak. Misalkan mungkin dulu ada di pelajaran biologi ya, sel darah merah itu dia umur 120 hari, nanti setelah itu akan mati dan diganti dengan sel darah merah yang baru. Nah itu ketika ada yang sel yang mati maka akan tumbuh sel yang baru. Atau misalkan kulit kita rusak nih, ada jaringan yang rusak, maka perlu pertumbuhan sel yang baru untuk menutup jaringannya. Nah itu, jadi sel normalnya adalah sel tumbuh ketika dibutuhkan, yaitu saat ada yang rusak atau saat ada yang mati. Nah, namun pada kanker ini ada pertumbuhan sel yang abnormal yang tidak dibutuhkan. Tubuh ini nggak butuh, tapi kok tumbuhnya abnormal terus menerus, jumlahnya banyak sehingga dia ini akan mendesak jaringan sekitarnya karena menumpuk itu dan akan mengganggu fungsi dari organ. Oke, jadi kanker itu sangat ganas ya kayak dalam tubuh gitu ya. Oke, karena kanker itu sangat ganas, ada jenis-jenis kankernya nggak sih Kak? Oke, kalau jenis kanker ya, ada banyak sekali jenis kanker, lebih dari ratusan lah ya. Dan biasanya untuk penamaan kanker itu sendiri adalah berdasarkan asal selnya dan juga lokasinya. Kalau misalkan asal selnya itu ada melanoma. Pernah dengar mungkin melanoma itu adalah kanker yang berasal dari sel melanosit atau sel pigmen kulit. Dan ada juga karsinoma, itu berdasarkan dari sel yang membungkus epitel organ. Ada juga yang namanya sarkoma, itu berarti asal selnya adalah dari sel jaringan lunak seperti otot, pembuluh darah, lemak gitu. Nah, terus penamaannya juga berdasarkan lokasi dari dimana kanker itu terbentuk. Di seluruh tubuh ini hampir semuanya bisa. Gitu. Nah, jadi makanya akan ada banyak
sekali tumor dan kanker dari atas, misalnya dari otak, ada kanker otak kan? Iya, iya. Terus habis itu mata, ada kanker mata, di sistem pernafasan ada kanker laring, kanker paru yang biasanya ini terjadi pada orang yang merokok dan terpapar debu, kemudian sering terpapar debu. Terus kalau di sistem pencernaan ada kanker rongga mulut, kanker lidah, kemudian kanker liver, kanker kolorektal. Terus di perempuan banyak ada kanker payudara. Terus juga di sistem reproduksi, perempuan ada kanker ovarium, kanker serviks, pada laki-laki ada kanker prostat. Kemudian juga ada kanker tulang, osteosarkoma, kemudian ada kanker darah, leukemia, ada kanker getah bening, limfoma, terus apa lagi? Ada banyak sekali. Berarti jenis-jenis kanker tuh banyak ya, terlebih dari atas kepala sampai bawah itu pasti ada yang jenis kankernya. Karena jenis kanker yang banyak itu ada nggak sih kayak stadium gitu di kanker? Oke, ya. Kalau kita bicara tentang stadium, misalnya kan yang menentukan adalah dari dokter atau tenaga kesehatan. Iya. Nah, bagaimana kita menilainya? Itu ada istilah namanya scoring TNM. TNM. Nah, yang pertama T. T itu adalah tumor. Jadi kita menilai dengan pemeriksaan fisik ya, menilai apabila ada benjolan, kita raba benjolan ini jumlahnya berapa, ukurannya berapa, terus apakah dia ini konsistensinya lunak atau keras, terus kalau kita gerakan dia ini mobile dapat bergerak atau dia itu menempel, menginvasi ke jaringan di bawahnya. Kalau kanker kan sifatnya menginvasi ya, nah itu kita bisa jadinya oh kira-kira ini ganas atau jinak ya, itu bisa dari situ. Pertama T itu tumor, kemudian yang kedua N atau kelenjar getah bening. Kita menilai apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di sekitar bagian tumornya. Misalkan ada benjolan di payudara, kita raba kelenjar getah bening di bagian aksila atau bagian ketiak. Itu sering terjadi pembesaran juga terkadang. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah M atau metastasis. Ini terkait persebaran dari tumor, dari kankernya. Apakah dia ini sudah menyebar ke organ lainnya? Seringkali kanker ini seringnya ya menyebar tuh ke paru-paru, terus ke hepar, ke liver, dan juga ke otak. Tuh, kita bisa lihat apakah ada gejala batuk-batuk, misalkan dia kanker payudara, tapi kok dia batuk-batuk, batuk berdarah, atau misalkan penurunan kesadaran, nyeri kepala, atau jangan-jangan ini dia sudah bermetastasis nih ke organ yang lain. Oke, berarti itu tentang stadium tadi ya Kak? Iya. Nah, tadi kan dari tentang scoring TNM-nya, dari scoring TNM itu nanti akhirnya kita bisa menentukan stadiumnya, gitu kan, ada stadium 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Oh, ada stadium 0 Kak? Ada, jadi stadium 0 itu biasanya ketika tidak terdeteksi dia kanker atau adanya sel abnormal yang dapat berpotensi menjadi kanker atau disebut dengan karsinoma in situ. Gitu. Terus kalau misalkan stadium 1 sama 2 itu berarti memang ada kankernya. Kalau stadium 2 itu berarti lebih besar lagi daripada stadium 1 ukurannya. Kemudian stadium 3 itu sudah tumbuh di jaringan yang lain. Kemudian kalau yang 4 itu sudah menyebar atau bermetastasis ke hampir seluruh tubuh. Oke, berarti urutannya itu tergantung dari yang paling ringan gitu ya Kak, sampai yang menyebarkan banyak di stadium 4 itu. Oke. Tadi kan terkait stadium nih Kak, terus kayak mekanisme cara berkembangnya itu gimana ya Kak? Oke, mungkin dari terbentuknya kanker ya, bagaimana mekanisme kanker itu ya. Iya. Oke. Jadi kanker itu terjadi karena adanya mutasi gen di dalam sel. Jadi sel itu, setiap sel dia memiliki kode. Kode ini yang akan mengatur berapa jumlah sel yang harus dihasilkan, bagaimana bentuknya, kemudian kapan harus dihasilkan nih selnya. Nah, pada kanker gen ini mengalami mutasi gitu. Jadi kalau misalkan alat itu kan bicara kerjanya ada rumusnya nih. Yeah. Nah, rumusnya ini rusak gitu. Akhirnya alatnya error. Harusnya dihasilkan segini, malah dihasilkannya berlebihan gitu. Malah jadi overproduksi, harusnya udah stop terus dihasilkan gitu. Dan harusnya bentuknya seperti ini, bentuknya jadi berbeda. Akhirnya dan sel kanker ini kan adalah sel-sel yang baru, dia butuh nutrisi, butuh nutrisi dari tubuh. Jadi biasanya dia akan membentuk neovaskularisasi atau peredaran darah baru dan menyerap nutrisi dari jaringan-jaringan di sekitarnya. Makanya ini dia ganas gitu, dia merusak jaringan sekitarnya gitu.
Dan untuk patogenesisnya bagaimana, setiap kanker itu berbeda-beda, dan belum tentu semuanya juga bisa dijelaskan secara pasti sih, gitu, karena multifaktorial. Oke, jadi mekanisme kanker berkembang itu juga hampir berhubungan sama stadium kanker gitu ya Kak? Ya, pasti nanti akan berhubungan. Apabila kanker dibiarkan terus menerus, maka nanti dia akan makin mendesak jaringan di bawahnya, masuk ke peredaran darah, kemudian akhirnya menyebar bisa ke organ yang lain. Kan kalau misalnya di kanker itu kan stadium tertinggi 4 tuh Kak. Nah kalau misalnya udah stadium 4 itu masih ada kemungkinan untuk sembuh nggak sih Kak? Oke. Mungkin kalau di sini bukan kompetensi aku untuk menjawab nih, karena tergantung bagaimana kondisi pasiennya ya. Terus jenis kankernya apa juga. Kalau misalnya sembuh atau tidak sembuh itu adalah urusan dari Tuhan yang memberikan kita penyakitnya. Kalau dokter, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasien. Sembuh atau tidak sembuh itu kita hanya bisa dapat berusaha. Sebagai manusia kita bisa menentukan dapat sembuh atau tidak. Itu kan tadi seputar kanker ya, yang kayak pengertian kanker, terus juga jenis-jenis stadium sama mekanisme cara berkembang itu. Terus kalau misalnya tahun ini Kak, tahun kemarin kebetulan yang 2022 itu ada nggak sih Kak jenis kanker yang paling banyak gitu? Oke, kalau misalkan berdasarkan aku lihat dari Kemenkes ya, di hari kanker dunia tahun yang lalu itu disebutkan kalau misalkan kanker yang terbanyak di Indonesia saat ini adalah yang pertama kanker payudara. Terus yang kedua adalah kanker serviks. Ya, ini dulu pada perempuan nih. Iya, perempuan semua nih Kak. Terus yang ketiga adalah kanker paru. Dan yang keempat adalah kanker kolorektal. Jadi usus besar sampai dengan anus itu. Dan yang kelima adalah kanker hati. Oke, berarti itu ada 5 tadi ya yang teratas terkait jenis kanker yang terbanyak di Indonesia gitu ya Kak. Oke, karena itu kan kanker pasti ada penyebabnya ya Kak. Mungkin bisa dari gaya hidup ataupun makanan. Nah kalau misalnya dari makanan itu ada nggak sih Kak penyebab makanan yang bisa menyebabkan kanker gitu? Oke. Nah jadi mungkin gini dulu. Tadi terkait penyebab kanker ya. Itu kan karena mutasi gen ya. Dan itu mengapa bisa jadi mutasi gen? Ada berbagai faktor resiko. Ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi, kayak misalnya tidak dapat dimodifikasi seperti keturunan atau riwayat di keluarga, itu kita nggak bisa ubah ya. Ada juga yang dapat dimodifikasi seperti gaya hidup. Nah dalam gaya hidup itu salah satunya adalah makanan. Ya. Nah jadi menurut penelitian The Truth About Cancer Causing Foods dari ResearchGate, jadi dia meneliti apa saja makanan yang dapat berpotensi menyebabkan kanker. Nah jadi yang pertama tuh sebutkan alkohol. Konsumsi alkohol. Ya, kemudian jangan sampai minum alkohol. Nah, ya lebih baik memang rekomendasinya adalah tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang kedua, tembakau dan rokok. Kemudian GMF atau genetically modified food, makanan hasil rekayasa. Jadi kan sekarang kita tuh banyak ya tumbuhan-tumbuhan yang hasil rekayasa genetika. Nah, itu ternyata meningkatkan risiko kanker. Gitu. Kayak kedelai, jagung, terus habis itu daging yang digrill, yang dipanggang itu dia bisa bersifat karsinogenik. Terus juga soda dan minuman yang berkarbon, kemudian makanan kaleng, kemudian juga refined sugar. Jadi sebenarnya gula itu dia tidak berhubungan secara langsung menyebabkan kanker, tapi dia dapat menyebabkan obesitas. Nah, obesitas itulah yang berbahaya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya makanan-makanan tadi ya sebenarnya semua makan boleh asal tidak berlebihan ya jumlahnya. Tapi kalau misalnya memang kok kayaknya makanan ini tidak begitu memberikan manfaat, lebih baik di stop aja atau tidak. Karena teman-teman yang sering makan makanan tadi udah dijelasin sama Kalisa, jangan terlalu berlebihan ya, kayak seperti kan kedelai itu kan hampir kayak komunitasnya Banyumas gak sih Kak, kayak makanannya gitu ya. Mungkin kayak jangan terlalu berlebihan untuk makannya gitu ya. Terus juga minumannya kayak beralkohol juga. Terus yang gula-gula gitu harusnya dikurangin sih kalau misalnya kalian udah mengkonsumsi. Tapi kalau misalnya belum, diusahakan jangan mengkonsumsi ya teman-teman gitu. Oke, kan tadi udah dijelasin tuh Kak terkait makanan penyebabnya. Nah, bagaimana sih Kak cara pencegahan terkait kanker itu? Oke, tips pencegahan kanker ya.
Kayak di sini aku ambil dari American Institute of Cancer Research yang memberikan 10 rekomendasi untuk mencegah atau menurunkan faktor resiko kanker. Nah, yang pertama kita bahas dari makanan dulu. Ada rekomendasi makanan, yaitu makanan yang mengandung whole grains atau biji-bijian yang utuh atau biji yang digiling tapi tetap mempertahankan anatomi dari biji-bijian itu. Misalkan kayak beras hitam, beras merah, terus habis itu oats juga. Nah, selain itu konsumsi sayur, buah, terus polong-polongan itu juga bagus gitu. Nah, makanan-makanan tadi yang dia dapat menurunkan faktor resiko kanker bisa kita jadikan sebagai bahan utama makanan kita sehari-hari gitu. Tapi maksudnya bukan satu-satunya, tapi frekuensi mungkin bisa lebih kita utamakan gitu. Nah, terus perlu sekali untuk membatasi konsumsi fast food, makanan cepat saji ya, atau makanan-makanan yang sudah diproses, yang udah melalui proses pabrikan biasanya sudah diberikan ada oil gitu ya, dan itu ya bahan-bahan kimia itu bisa menyebabkan meningkatkan faktor resiko kanker gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga juga perlu kita untuk membatasi konsumsi daging merah ya, daging merah, terutama yang sudah diproses gitu, kayak daging sapi atau kambing atau babi yang mereka tuh sudah diproses dulu gitu. Kalau yang fresh itu lebih baik gitu. Nah, kemudian batasi konsumsi alkohol ya, lebih baik kalau menurut rekomendasi ini malah lebih baik tidak dikonsumsi kalau alkohol. Kemudian juga batasi konsumsi minuman yang sugar sweeten, jadi yang sudah ditambahkan gula tambahan gitu, gula. Karena gula tadi dia dapat menyebabkan obesitas, dan pada orang yang obesitas itu kondisi tubuhnya adalah kondisi tubuh inflamasi atau radang. Jadi itu dapat menyebabkan nanti arahnya ke mutasi gen pada akhirnya gitu. Terus untuk ibu-ibu menyusui ini dianjurkan untuk ibu-ibu yang memiliki bayi yang bisa melahirkan, dianjurkan untuk menyusui anaknya karena selain bermanfaat untuk anaknya tapi juga bisa menurunkan resiko kanker payudara pada ibu gitu. Karena ketika ibu itu menyusui maka hormon ini akan ada perubahan sehingga tidak terjadi menstruasi. Nah, ketika hal itu terjadi, tubuh itu akan berkurang paparan terhadap hormon estrogennya yang akhirnya akan menurunkan resiko terkena kanker payudara gitu. Nah, terus aktif secara fisik, jadi olahraga rutin. Olahraga yang baik tuh 3-5 kali dalam sehari, sekitar setiap olahraga 30 menit itu ideal. Makasih gimana Kak? 3-5 kali dalam seminggu. Sorry, tadi aku ngomong gimana? 3-5 kali dalam seminggu dan setiap olahraga sekitar 30 menit gitu. Oke, berarti olahraga itu selain menyehatkan juga senang gak sih Kak olahraga gitu? Iya, betul. Karena itu meningkatkan hormon yang bikin kita senang juga memang gitu. Nah, terus berat badan yang ideal itu penting. Bisa nih kalian cek IMT kalian masing-masing di internet, banyak ya aplikasinya untuk cek IMT kan, kilogram berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat, itu terus cari klasifikasinya WHO dan Kemenkes tuh ada. Oh, nanti kita tahu IMT kita tuh normal atau berlebih atau kurang gitu. Terus terkait ini suplemen mungkin ada yang pernah lihat suplemen ini bisa mencegah kanker. Nah, tapi sampai saat ini belum ada bukti atau evidence base yang bisa membuktikan bahwa ada suplemen yang dapat mencegah kanker, dan kita perlu hati-hati dalam memilih suplemen. Apakah memang ini aman gitu, dan kalau bisa lebih baik kalau kita mau dapetin vitamin itu dari makanan aja cukup tuh. Nah, terus yang terakhir, kalau misalkan sudah terdiagnosis cancer atau gini ya, sebelumnya apabila kita sudah curiga ada benjolan atau ke arah keganasan, segera bersaran ke dokter. Apabila sudah terkena cancer, maka diharapkan dapat mengikuti program yang diberikan oleh dokternya untuk pengobatannya gitu. Oke, tadi kan terkait pencegahannya gitu kan. Berarti kalau misalnya makanan yang kayak tadi tuh ada diganti sama gandum gitu ya, mungkin bisa buat teman-teman yang baru mau mencoba mungkin bisa diselang-seling gitu ya Kak. Kayak misalnya makan nasi biasa dulu, nanti dicampur sama gandum gitu ya, mungkin gitu ya Kak. Terus juga tadi kan ada makan-makan juga yang harus dicegah gitu ya Kak, jangan sampai dikonsumsi berlebihan gitu. Terus juga olahraga harus
benar-benar rutin gitu ya kak, jangan cuma hari ini rutin, minggu ini nanti minggu selanjutnya kayak udah males gitu ya kak, kan sering banget jadi gitu tuh. Terus kalau misalnya aku mau nanya nih kak, kalau misalnya nih kan tadi obesitas, nah kalau misalnya kekurangan berat badan itu gimana, bisa nggak terjadi kanker? Oh iya bisa juga, karena ketika orang kurang nutrisi kan imunitasnya turun, terus karena kanker tuh juga beberapa ada yang disebabkan karena infeksi loh atau virus sebelumnya gitu. Apabila terjadi kondisi kalau misalnya orang terinfeksi kan ada kondisi peradangan dalam tubuh. Peradangan yang terjadi secara kronis atau lama itu pada akhirnya nanti bisa berdampak kepada mutasi gen, perubahan susunan dari sel, nanti akhirnya selnya tumbuh normal, akhirnya itu bisa kanker. Oke, berarti nggak cuma buat orang-orang yang berobesitas ya, tapi juga orang-orang yang kekurangan berat badan itu juga bisa terjadi kanker gitu ya kak? Iya, ataupun sebenarnya yang berat badan normal itu juga bisa. Ya, iya. Jadi memang sangat banyak sekali faktor yang menyebabkan kanker ya, tapi sebisa mungkin gini, ketika kita udah tahu nih ilmunya, udah tahu ini yang sebaiknya harus kita lakukan, satu persatu kita ikuti, kita usahakan untuk berusaha menurunkan faktor risiko kanker. Oke, berarti kayak misalnya orang yang masih sehat-sehat aja, kelihatan sehat itu juga bisa terdeteksi? Bisa. Iya, oke. Karena kebetulan aku ini lagi stase bedah onkologi, baru minggu kemarin nih baru lewat, dan beberapa kali kan di poli ya, hampir 8 dari 200 pasien, saya tadi itu sekitar 200 pasien, 8/10-nya aku perhatiin itu adalah kanker payudara. Oke. Berarti sebanyak itu kanker payudara, dan dari berbagai kalangan, dari orang-orang yang mungkin kelihatannya kayak sehat-sehat aja gitu kan dia kanker payudara. itu yang kena itu dari remaja atau dari Remaja ada? Remaja ada? Wah, berarti itu harus benar-benar dideteksi ya kak gitu ya? Iya, sangat penting untuk mendeteksi secara dini. Ngeri juga ya tuh kanker gitu ya. Nah tadi kan terkait pencegahannya ya kak, terus kayak mengatasi kanker gimana ya? Untuk mengatasi, oke, tata laksananya. Kalau misalkan tuh saat ini, kalau yang saya perhatiin ya, kemarin kan saya di sini nih ikut satu bedah onkologi. Biasanya kalau bisa dengan tindakan pembedahan, misalnya kanker payudara itu mastektomi atau pengambilan kelenjar mamenya, payudaranya. Kemudian setelah itu biasanya ntar diikuti dengan program kemoterapi. Kemoterapi itu obat biasanya infus gitu, terus juga radioterapi atau sinar gitu. Dan setiap kanker pasti programnya ya berbeda-beda berdasarkan stadiumnya. Kemudian ya nanti sejauh ini sih yang saya tahu seringnya itu ya 3 hal itu, dan yang menentukan nanti biasanya di dokter spesialis onkologinya. Oke, kalau yang lewat alternatif itu ada nggak sih kak? Alternatif yang kayak gimana nih? Kan kadang tuh ada ya orang-orang itu kayak misalnya aku mau pengobatan kanker nih, tapi alternatifnya kan aku nggak tahu alternatifnya tuh alternatif apa gitu kan? Oh, ya makanya itu apa alternatifnya? Mungkin ada sih ya, ada beberapa mendengar dengan pengobatan alternatif. Ya itu adalah pilihan orang. Cuma kalau misalkan dari segi kedokteran sih, ya itu. Kalau yang paling ampuh untuk mengobatinya gimana kak? Dari yang tadi udah dijelasin sama kakak. Yang paling ampuh untuk mengobati, tiga-tiganya itu semuanya ini sih biasanya berjalan bersamaan. Jadi satu pasien itu dia programnya pembedahan, kemudian kemoterapi, dan juga ada radioterapi. Misalnya radioterapinya sebenarnya 25 kali gitu. Lumayan banyak sih. Terus habis itu kemoterapinya berapa kali, dan semua orang tuh setiap orang ada programnya masing-masing, obatnya juga beda-beda gitu sih. Oke kak, tadi kan cara mengatasi kanker gitu ya, mungkin melalui pengobatan gitu ya kak. Nah kakak punya nggak sih tips-tips terkait pencegahan kanker agar terhindar gitu kak? Oke, ya emang kanker ini sebenarnya beberapa kanker bisa dideteksi secara dini ya. Mungkin kita bahas terkait yang paling banyak tadi ya, kanker payudara. Iya. Itu bisa banget dideteksi secara dini. Sebagai perempuan ya, terutama untuk yang perempuan, caranya yang pertama bisa dengan
sadanis atau periksa payudara klinis. Nah kalau ini kita periksakan ke dokter, memang minta dokternya memeriksa gitu. Atau bisa dengan USG atau pemeriksaan mamografi gitu. Nah terus yang bisa kita lakukan sendiri adalah sadari atau periksa payudara sendiri. Nah bagaimana caranya? Jadi untuk perempuan nih bisa jadi memeriksa payudaranya secara mandiri di depan kaca. Bisa di depan kaca kita lihat, angkat tangannya sampai ke belakang kayak gini, dan kita lihat untuk payudaranya apakah ada benjolan, apakah ada pembengkakan, kemudian apakah ada perubahan warna kulit gitu. Nah setelah itu kita bisa raba. Nah kita raba dengan ujung jari, bisa arahnya memutar dari luar hingga ke dalam, kemudian bisa juga dari atas ke bawah. Kita bisa apakah ada benjolan gitu. Terus kita bisa melihat apakah ada cairan yang keluar dari puting. Kadang bisa juga ada darah gitu. Ini bisa menggambarkan adanya keganasan juga bisa gitu. Terus lakukan juga dalam posisi berbaring gitu. Kita cek dan kita raba. Itu penting banget ya untuk perempuan, bukan hal yang tabu, tapi penting untuk edukasi dan dilakukan. Lakukan sendiri, nggak perlu orang lihat kan di kamar mandi sendiri, kita bisa cek gitu. Nah habis itu yang kedua tadi kanker serviks ya, kanker leher rahim. Nah ini bisa juga dicegah sebenarnya, dicegah dan deteksi dini dengan cara pemeriksaan IVA atau dan juga pap smear gitu. Yaitu dengan pemeriksaan ya untuk melihat apakah ada lesi prekanker atau sel-sel abnormal di bagian leher rahimnya. Nanti kalau misalnya ada terdeteksi, kita bisa lakukan tata laksana langsung, jadinya nggak sampai menyebar. Mungkin kalau deteksi dini sih ya. Kalau misalnya gini kita merasa ada yang aneh di badan kita, ada benjolan, lebih baik langsung saja kita periksakan ke dokter, jangan takut. Kalau misalkan Cina kan malah jadinya tenang ya. Kalau yang ganas, wah kita bisa langsung deteksi secara kita bisa deteksi dini, tata laksananya juga dini. Gitu. Berarti buat teman-teman di rumah, kalau misalnya kayak merasa di badan kita ada yang kurang, kalian bisa ke rumah sakit terdekat. Kalau enggak, kalian bisa dan pakai tadi sadari gitu ya, diperiksa secara sendiri di rumah mungkin ya kak. Kayak misalnya kalau misalnya males gitu keluar, bisa itu diperiksa sendiri di rumah gitu. Oke kak, mungkin dari kakak punya statement gitu buat teman-teman di rumah? Ya mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau misalkan kanker itu bisa terjadi oleh siapapun ya. Terjadi di manapun juga lokasi tubuh kita tidak tahu, tapi ini tanggung jawab terpenting untuk menurunkan resiko kanker adalah pada diri kita sendiri, karena tubuh kita ya tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi kita meningkatkan awareness kita untuk tadi deteksi dini, kemudian bisa juga saling mengingatkan teman lain untuk kita deteksi dini kanker. Dan apabila misalkan kita punya curiga nih ya, pokoknya ada yang beda nih dari tubuh aku gitu, ada benjolan, segera periksakan ke dokter gitu, jangan sampai menunggu terlambat. Kemudian penting juga tadi karena sudah diberitahu terkait modifikasi ya, terkait faktor resiko yang bisa dimodifikasi tuh. Nah terutama perubahan lifestyle, gaya hidup, makanan, olahraga, nah itu pelan-pelan kita perbaiki gitu. Oke, jadi intinya ya teman-teman, untuk teman-teman di rumah itu harus segera mengatasi terkait kanker gitu ya, cara pencegahannya. Terus juga kayak tahulah informasi terkait kanker itu apa. Mungkin kayak di media sosial juga sekarang banyak ya kak, kayak komunitas kanker itu bisa kalian cari-cari infonya gitu. Terus juga sering check up mungkin ke dokter gitu ya, karena kalau misalnya kita nggak check up kan kadang nggak tahu ya itu ada kanker atau enggak gitu. Ya buat teman-teman di rumah juga harus nih ya jaga gaya hidup kalian, terus juga konsumsi makanan-makanan yang sehat, terus juga ya sering-sering olahraga lah gitu buat teman-teman semua agar kita terhindar dari kanker gitu ya kak. Oke, cukup sekian pembahasan terkait kanker, dan kita juga ikut memeriahkan hari kanker ya. Terus juga selamat buat hari kanker sedunia ini. Semoga dengan adanya peringatan ini kayak kita lebih waspada terkait kanker dan juga tahu akan pencegahan kankernya gitu ya kak. Terima kasih dari saya dan juga Kalisa. Sampai jumpa teman-teman. See you. Terima kasih.